dinisbatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal ini. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan kebohongan belaka. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum wa huwal mahdi al-muntazar ismuhu al-Jabir Muhammad Zubir bin Amir Abdullah sallallahu alaihi wa alaina salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli alaihi wa alaina salam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Katakanlah, wahai manusia, wahai sekalian manusia, sungguh aku ni Rasulullah kepada kalian. Sungguh aku ni Rasulullah kepada kalian semua. Sungguh aku ni Rasulullah kepada kalian semuanya, yang baginya lah kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang maha menghidupkan lagi maha mematikan. Maka berimanlah kalian dengan Allah dan Rasul, Nabi yang ummi, yang ia amat percaya dengan Allah dan kalimah-kalimahnya, serta ikutilah ia agar kalian dapat petunjuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Jalla wa Azza, tibalah kita saat ini merayakan sebuah simbol kemenangan, merayakan hari kemenangan. Setelah turun kepada kita Al-Quran, itulah Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu yang diturunkan padanya Quran. Siapa yang diturunkan padanya Quran? Itulah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkumandanglah ayat-ayat Al-Quran itu dari isyarat seorang hamba Allah yang bernama Muhammad Zubir bin Amir Abdullah sallallahu alaihi
وعلينا السلام. Maka tahulah engkau apa itu Ramadan. Untuk selanjutnya orang-orang yang beriman dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sentiasa Ramadan tiap bulannya. Maka sangat merugi bagi orang-orang yang tidak mempercayai bahwa Muhammadur Rasulullah ada di tengah-tengah kamu. Karena bagi mereka itu tidak pernah ada lagi Ramadan untuk selanjutnya kecuali tahun depan. Dan kalaupun mereka temui tahun depan Ramadan, mereka akan menentukannya dengan cara melihat bulan yang di atas sana. Itulah sebuah kemusyrikan yang mereka tidak ketahui. Karena sudah disampaikan kepada kalian ayat-ayat Allah bahwa katakan, aku ini sesungguhnya manusia layaknya seperti kamu juga, namun diwahyukan kepada aku bahwa Tuhan adalah satu. Yang datang banyak itu adalah utusannya kepada kamu, menyampaikan bahwa dia mendapat wahyu. Wahyunya tak lain tak bukan Tuhan adalah satu. Maka ikuti aku. Maka siapa kalian yang tidak berjumpa kepada Allah, itu cukup buat baik saja. Dan jangan menyekutukan ibadahnya, baik sholatnya, baik puasanya, baik yang lain, ibadah yang lain, itu jangan sekutukan dengan sesuatu pun. Seperti contoh, jangan menyekutukan Ramadan, menentukan Syawal dengan bulan yang di atas sana. Sementara yang sebenar bulan dan sebenar matahari ada di tengah kamu. Itulah yang selalu mereka kumandangkan sebagai lagu. Anta syamsun anta badrun. Engkaulah matahari dan engkaulah bulan. Tapi bagi orang musyrik, matahari di atas sana, bulan pun di atas sana. Sehingga mereka menentukan Ramadan, menentukan Syawal, mesti lihat bulan itu dulu. Kalau ada bulan itu jadi Ramadan. Kalau tidak ada bulan itu maka tidak jadi Ramadan. Begitulah mereka menurut sesuai dengan apa yang disebut oleh ahli kitab mereka. Namun aku datang membenarkan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Jalla wa Azza, Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke tengah-tengah kamu membenarkan kamu sekaliannya, musaddiqan lima ma'akum. Tapi bukan kamu saja yang tidak dibenarkannya. Dia juga datang untuk membenarkan mereka, musaddiqan lima ma'ahum. Bukan kalian dan mereka saja, namun semuanya, musaddiqan lima baina yadai. Maka utusan Allah itu yang datang itu memang sangat percaya dengan Allah dan kalimah-kalimahnya. Maka disampaikannya kepada kamu kalimah-kalimahnya. Disampaikannya Al-Quran dengan jelas terang.
maka tentunya ada yang beriman, walau sedikit. Banyak yang kafir. Bukan masalah kita. Itu hak Allah. Karena ketika didatangkannya hambanya, apakah mereka beriman? Alhamdulillah. Kalau mereka beriman. Tidak beriman, bukan urusan kamu untuk menilai mereka bahwa mereka adalah orang kafir. Bukan. Ini hanya untuk menyatakan kepada Allah bahwa ada segelintir umat manusia di muka bumi ini yang tetap mengumandangkan Al-Quran. Bukan mengumandangkan seperti mereka buat malam-malam tadarus. Bukan. Tapi dengan bacaan yang sebenarnya. Bukan dengan bacaan tajwid. Bukan dengan bacaan makhraj. Apalagi dengan lagu-lagu. Tidak pantas Al-Quran ini dilagu-lagukan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Wahai jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Jalla wa Azza, pada kesempatan ini disampaikan kepada kalian semuanya surah Al-Hujurat, surah kamar-kamar. Mereka begitu mengartikan Al-Hujurat. Ain yang pertama, mungkin sekitar 10 ayat saja. Dengarkan baik-baik. Ayat 7-nya dengan tegas mengatakan di tengah kalian ada Rasulullah. Itu dimana benar. Namun orientasinya untuk menyampaikan kepada kamu adalah supaya kamu tetap membuatkan hubungan yang baik karena hak kita hanya untuk menyampaikan ayatnya, bukan untuk memberi petunjuk mereka. Tidak bisa kita memberi petunjuk kepada mereka sedikit pun. Laisa 'alaika hudahum. Tidak bagian kalian untuk memberi petunjuk kepada mereka. Walakinnallaha yahdi man yasha. Namun Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Alhamdulillah, yang berhadir di sini adalah orang-orang yang dikehendakinya. Sehingga aman muka bumi ini. Karena siapa hendak beriman silakan ia beriman. Siapa hendak kafir silakan dia kafir. Itu jelas. Jadi tidak ada untuk memaksakan kepada siapapun keyakinan bahwa Rasul ada sekarang ini. Alhamdulillah, sudah dari sejak tahun 2001 ku sampaikan ini. Hanya segelintir orang yang melakukan kepercayaannya. Itu pun banyak dari mereka itu yang mulai membuat kepahaman-kepahaman yang bukan-bukan. Aku ajak berperang dengan cara sabar. Jangan meminum sungai yang terlalu banyak. Kalaupun mau minum dengan sungai yang diujikan Allah kepada kamu, itu hanya seceduk tanganmu. Maka dengarkan
Ayat yang dibacakan ini surah Al-Hujurat. Dari mulai ayat pertama. Dan kembali saya ingatkan, bagian kamu benahi persaudaraanmu. Dengan kasih sayang dan perlindungan Allah dari kutukan syaitan. Begitulah aku mengartikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang mengutuk syaitan. Kau berlindung saja dari Allah daripada kutukan syaitan. Apa-apa yang syaitan punya jangan diambil. Salah satu yang syaitan punya yang sering diambil oleh manusia ini adalah kebencian. Itu jangan diambil. Tinggalkan. Dan aku tidak menyuruh kamu mengutuk syaitan. Kutuk saja dirimu ketika kamu tersilap. Syaitan sudah sangat bagus menjalankan misi dari Tuhannya. Mudah-mudahan kita pun menjalankan misi yang dari Tuhan dengan baik. Biar mengerti kalian bagaimana di hari kiamat ini iblis pun tunduk. Dengan kasih sayang dan perlindungan Allah dari kutukan syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul, dan bertakwalah kepada Allah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha tahu. Allah mendengar perkataanmu. Dia pun tahu apa yang kukatakan. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan jangan kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, merekalah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi untuk menguji kepada kamu ketakwaanmu, dalam kesempatan ini dibacakan surah Al-Hujurat untuk kamu merendahkan suaramu
berpahaman dari merendahkan suara, silahkan. Tidak menutup kemungkinan apa segala yang dimaksud oleh dirimu, apa itu merendahkan suara di hadapan Rasulullah, di sisi Rasulullah, hingga tidak mengeraskan suaramu. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari luar kamar, kebanyakan mereka tidak mengerti. Ini yang bisa mengerti kamu yang di dalam kamar ini. Gak usah kau suruh orang lain untuk ngerti tentang ini. Kalau mereka nanti banyak pertanyaan. Jadi kalau suruhnya kalian makan tai lah ya gitu. Itu memang orang-orang yang tidak mengerti. Itu orang-orang di luar kamar nih. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi bersabar dulu kamu. Allah punya rencana sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman. Ini terus ditekankan orang beriman ya, yang dalam kamar nih. Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, jika seorang fasik datang kepada kamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan satu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Karena kau pasti akan mendengarkan berita-berita dari luar kamar nih nanti. Apa-apa yang didengarnya, itu yang kau dengar. Tetap saja berpegang dengan Al-Quran. Tidak usah berpegang dengan kata-kata mereka. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikum imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Wa'lam minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap aku datang pasti aku kumandangkan ayat ini. Dulu 1400 tahun yang lalu aku datang, ini juga yang kusampaikan.
Tidak beda. Cuma bahasanya saja sesuai dengan bahasa kaumnya. "2000 tahun yang lalu pun aku datang dengan nama jasadku ketika itu Musa kalamullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikumandangkanlah kalam-kalam Allah ketika itu dengan bahasa si Musa kalamullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bahasa dia yang lalu? Kau dengar saja yang sekarang ini. Empat 6.000 tahun yang lalu juga sudah datang yang namanya Rasulullah di tengah kamu, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga mengumandangkan hal yang sama sesuai dengan bahasa kaumnya ketika itu. Ketika 4.000 tahun yang lalu, ketika 6.000 tahun yang lalu, bagaimanakah bahasa mereka? Oh, dengar saja bahasaku sekarang. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Jadi bagian benci ini kasih saja sama syaitan. Tidak usah ada dalam dirimu. Merekalah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Sebagai kurnia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Itu kurnia dari Allah. Sehingga ketika sudah kau berikan kebencian itu kepada syaitan, syaitan pun tenang, tak akan mengganggu kau lagi. Di ayat 7 ini, bagian syaitan itu adalah kekafiran, kefasikan, kedurhakaan. Itu berikan saja kepada syaitan. Kalau kau ambil, syaitan sangat marah. Akan dikutuknya kau dengan kutukan yang sebenarnya. Kita ambil aja bagian kita, menyampaikan salam dari Tuhan yang penyayang. Salamu qawlan min Rabbir Rahim. Salam sebagai ucapan dari Tuhan yang penyayang. Masukkan dalam diri kita ini semuanya rasa sayang, gak hanya kepada seorang yang mukmin di sampingmu ini, juga orang yang tidak percaya bahwa Rasul ada. Kau tak suruh membenci mereka. Karena mereka juga percaya dengan Rasul yang lalu. Dan aku membenarkan Rasul yang lalu itu. Tidak boleh satu pun dibeda-bedakan antara satu Rasul dengan satu Rasul yang lain. Kalau sebelah kamar lain mengatakan Rasul dia paling baik, itu memang seperti itu tiap kamar. Kamar belah sana nanti ada Rasulnya yang 1400 tahun yang lalu. Kamar yang belah sana ada yang 2000 tahun yang lalu Rasulnya. Kamar belah sana ada lagi yang 4000 tahun yang lalu Rasulnya. Kamar belah sana ada lagi yang 6000 tahun yang lalu.
dan aku membenarkan semua rasul-rasul itu, maka berimanlah kau kepadaku. Itu lebih cerdas. Kalau kau ingkari yang sekarang nih, kau ngimpi bahwa kau beriman dengan yang lalu. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dengar baik-baik ini. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap yang lain, maka perangilah yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi benahi hubungan sesama kamu terutamanya. Yang satu kamar nih. Kamu ingat, benahi juga hubungan kamu kepada kamar yang lain. Yang nabinya ada juga dulu, gak mati katanya. Al-Quran bilang gak mati, mereka tetap mati aja. Oh iya nggak mati, tapi gentayangan gitu kira-kira. Nggak ada layak seperti kamu, dapat rezeki deh dari Tuhannya. Ini akan terjadi peperangan. Aku pada kamu dulu. Benahi bersama kamu. Gak sesama kamu saja, sesama kamar-kamar yang lain. Ada satu kamar, itu karena dia berpedoman kepada bulan yang di atas langit, maka besok Ramadan Syawalnya hormati saja. Kalau dia menyalahkan kamu, memang seperti itu mereka. Karena bagi mereka nggak ada Rasul lagi. Ini dibacakan kepada kamu Rasul ada. Mudah-mudahan kalian beriman semuanya. Kamar lain belum tentu mereka beriman bahwa ada Rasul di tengah mereka. Andai mereka membacanya, tapi tetap tidak pandai mereka mengimaninya. Udah, itu bukan urusan kita. Baiki saja hubunganmu dengan mereka, karena mereka juga saudaramu. Didamaikan dulu hatimu, sehingga kau tidak lagi menyalahkan kamar lain, baru bisa damai. Ini sampai nanti ke Israel. Bukan hanya ini, karena Israel sana juga beriman kepada Nabi yang lalu. Nabi mereka yang paling hebat tuh. Sama dengan kamar sebelah. Nabi mereka yang paling hebat. Tahu kalian orang Israel sana juga punya nabi. Nabi mereka juga paling hebat. Kepada kamu diwasiatkan la nufarriqu baina ahadin minhum. Jangan kalian beda-bedakan satu pun daripada Rasul-Rasul Allah itu. Kamar lain tidak memuji Nabi dia, itu silahkan saja, karena benar Nabi mereka. Tapi kamu tidak perlu
untuk mendewa-dewakan para nabi sebelumnya. Dan dibacakan ayat Ali Imran kepada kalian. Dibacakan ketika qiyamul lail. Adakah kamu di sini? Aya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Begitulah kalimahnya. Apakah mereka menyuruh kalian bahwa menjadikan para malaikat dan para nabi jadi dewa-dewa, jadi puja-pujaan?